Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'd. Jadi teman-teman sekalian, perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Abdul Ghifari dan saya adalah mahasiswa semester 7 dari Fakultas Psikologi Universitas Profesor Dr. Hamka. Universitas Muhammadiyah Profesor. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghifari. Saya salah satu mahasiswa psikologi semester 7 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi teman-teman sekalian, pada hari ini saya akan membahas tentang pemuda. Nah teman-teman, kalau misalnya kita melihat dari berbagai ayat di Al-Quran, saya lupa ayatnya, itu dia ada di surat An-Nisa. Pemuda itu diartikan sebagai seorang yang sudah bisa membedakan mana baik, mana benar, atau disebut dengan balik, seperti itu teman-teman. Pemuda dari sudut pandang Islam teman-teman. Nah, dari berbagai sumber yang saya kumpulkan teman-teman, pemuda itu dikonotasikan sebagai seperti daun hijau ya teman-teman. Nah, di Islam sendiri tuh banyak membahas tentang pemuda. Salah satunya itu ada hadis yang membahas tentang, ada satu poin tentang pemuda teman-teman. Nah jadi hadisnya itu dikatakan seperti ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, jadi ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, di mana ketika hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di hari akhir kelak ada 7 golongan teman-teman. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada hari itu tidak akan ada naungan selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa 7 golongan tersebut? Di hadis ini dikatakan ada 7 golongan. Yang pertama itu adalah pemimpin yang adil teman-teman. Jadi golongan pertama yang akan mendapatkan naungan dari Allah itu adalah pemimpin yang adil. Kemudian seorang pemuda yang menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nanti kita akan membahas lebih rinci tentang pemuda yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya adalah seorang laki-laki yang hatinya terpaut kepada masjid. Nah, ini bisa berhubungan dengan pemuda tadi yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian 2 laki-laki yang saling mencintai karena Allah, keduanya bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Jadi ada pertemuan, ada perpisahan, dan keduanya terjadi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seorang yang bersedekah hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Kemudian yang terakhir itu berikutnya ada seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan mengasihkan diri sehingga kedua matanya basah menangis karena takut azab dari Allah. Nah teman-teman, kita akan lebih fokus membahas tentang pemuda ya. Nah di sini dikatakan di hadis tersebut adalah pemuda yang hatinya terpaut kepada masjid. Nah teman-teman, kita akan membahas tentang poin kedua, yaitu seorang pemuda yang menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Nah kita bisa melihat dari sudut pandang Islam ya teman-teman, bagaimana Islam cukup memfokuskan terhadap pemuda, karena bisa dilihat di salah satu hadis ini pemuda mendapatkan sorotan khusus gitu teman-teman. Nah kenapa pemuda yang menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah itu bisa mendapatkan naungan di hari akhir kelak? Karena pemuda itu adalah masa dimana seseorang mencari jati diri teman-teman. Jadi ketika pemuda sudah hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah, maka insya Allah kedepannya dia akan menjadi lebih baik, karena di masa mudanya diisi dengan hal-hal yang baik, yaitu beribadah kepada Allah. Dan apabila itu sudah menjadi kebiasaan, sudah terikat dengan hatinya, maka insya Allah itu akan menjadi suatu tonggak kelurusan di mana dia bisa mendekatkan diri kepada Allah lebih baik di hari tua kelak. Nah poin berikutnya adalah seorang laki-laki yang hati terpaut kepada masjid teman-teman. Kita semua tahu ya bahwa masjid itu adalah pusat peradaban ketika di zaman jahiliyah dulu, karena di waktu dulu
di zaman Rasul, masjid memang pusat segalanya, tempat belajar, beribadah, kemudian tempat perkumpulan, majelis-majelis dan lain-lain. Nah, di sini adalah seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, apabila seorang pemuda yang tadi kita sudah bahas di poin sebelumnya, bila seorang pemuda dia fokus beribadah kepada Allah, kemudian dia hatinya terpaut kepada masjid, maka insya Allah dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.